Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa dulu. Silakan mau dipimpin doa. Attention please. Yes. Let's pray together. Praying. Begin. Finish. Greeting to our teacher. Good morning, sir. Ya, good morning. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini, kita sebenarnya sudah mengacu ke pertemuan selanjutnya karena kita kemarin sudah bahas dari proses produksi dari pra-produksi, produksi kemudian pasca produksi. Nah, sebelum kita melanjutkan, di sini ada membuat standar produksi desain karakter ya. Mungkin di pertemuan yang kemarin ada yang perlu ditanyakan? Tanya Pak, desain karakter itu masuk di praproduksi, produksi, atau pasca produksi? Oke, pertanyaan bagus dari Mas Agus. Ya, ini saya akan menjawab pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Intinya dari proses produksi itu kan ada tiga ya, meliputi tiga, yaitu pra-produksi, terus kemudian produksi sama pasca produksi. Nah, desain karakter ini termasuk yang pra-produksi. Karena apa? Karena desain karakter ini merupakan elemen penting yang harus kita persiapkan atau harus kita perlihatkan ketika kita membuat animasi. Karena animasi itu pada dasarnya kan definisinya sesuatu yang bergerak, gambar mati yang bergerak. Nah, dalam hal ini memang yang paling berpengaruh itu desain karakter. Ibaratnya ketika kita melihat kartun SpongeBob, itu kan tahu sendiri ya, tokoh utamanya siapa? Nah, SpongeBob. Dan juga ada tokoh-tokoh yang lain yang menunjang tokoh utama ini. Nah, makanya desain karakter ini sangat penting dan itu sekali lagi termasuk di proses pra-produksi selain dari kita menyiapkan yang lain, misalkan ya dubbing atau mungkin background dan lain-lain. Gitu ya Mas Agus ya, sudah paham? Sudah paham semuanya mungkin? Ya, oke, terima kasih. Oke, materi hari ini kita akan belajar tentang animasi desain karakter ya. Jadi desain karakter ini sebuah elemen penting ketika kita membuat animasi, karena kita tahu ya pengertian animasi ini adalah menggerakkan benda mati. Dalam hal ini adalah gambar ya, gambar dari dua dimensi. Sedangkan desain karakter itu apa? Nah, desain karakter ini adalah salah satu bentuk ilustrasi yang hadir dengan konsep manusia, jadi personifikasi. Meskipun bentuknya desain karakter itu beda-beda. Ada berupa benda mati, ibaratnya kayak mouse ini ya. Ini kita bisa memanusiakan mouse ini. Contoh misalkan mouse ini bisa punya organ tubuh, misalkan mata atau mungkin mulut atau bahkan punya tangan ya. Jadi ini bisa dianimasikan, dia bisa ngomong, bisa bergerak atau dan lain-lain gitu. Terus di samping itu desain karakter ini harus mempunyai sifat fisik, kemudian tempat tinggal juga bisa dalam bentuk beraneka rupa. Jadi tidak harus benda mati tapi juga bisa benda hidup. Contoh misalkan hewan atau tumbuh-tumbuhan atau mungkin benda-benda mati lainnya gitu. Terus tujuan kita mempelajari desain karakter ini juga bertujuan untuk menyampaikan informasi sebenarnya. Ini kan animasi itu kan juga bahasa gambar sebenarnya. Jadi untuk hiburan, untuk media pembelajaran dan lain-lain ya. Tujuannya agar bisa dilihat oleh masyarakat dan masyarakat pun bisa terhibur dengan desain karakter di animasi tersebut. Oke. Untuk software yang digunakan untuk membuat desain karakter ini memang ada beberapa tahap ya. Jadi bisa pakai manual dulu, yaitu pakai sketsa di kertas, kemudian bisa pakai langsung digital, jadi pakai pen tablet seperti ini, atau bisa juga kombinasi dari antara keduanya ya. Kombinasi keduanya
misalnya seperti apa Pak? Nah, misalnya kalian membuat sketsa, kemudian kalian men-scan gambar tersebut, kemudian kalian tinggal melakukan coloring yang ada di menggunakan bantuan software digital. Dalam hal ini bisa menggunakan Adobe Animate atau Adobe Photoshop, seperti yang sering saya lakukan ketika saya membuat desain karakter animasi. Kemudian langkah-langkahnya ini bisa kalian tulis. Yang pertama, kita harus punya ide dulu, karena ini juga proses kreatif, ya, proses kreatif. Jadi harus mencari ide karakter yang unik, yang bisa mungkin mungkin bisa dibilang ikonik, biar bisa atau mudah diingat oleh masyarakat. Terus yang kedua, membuat sketsa kasar. Kalau sketsa kasar itu kan metode manual, kita menggunakan media pensil, bisa kita pakai atau membuat sketsa kasar di atas kertas. Kemudian setelah itu bisa pakai scanner, kita harus memulai memprosesnya dengan proses scan, mentransfer gambar dalam bentuk digital. Jadi apa yang kamu sketsa di kertas itu nanti bisa ditransfer dalam bentuk file digital. Bisa PNG, bisa JPEG, ya. Kemudian kita tinggal memasukkan gambar hasil scan tersebut ke software yang sudah kita tentukan. Sekali lagi bisa dari Animate, bisa dari Photoshop, ya. Setelah itu kita bisa langsung mewarnai desain karakter itu. Nah, yang paling penting, desain karakter ini umumnya dibuat dengan gambar tampak ada minimal 4. Jadi desain karakter tampak depan, tampak samping, tampak belakang, atau tampak serong, ya. Contoh gambar tampaknya bisa kalian lihat di slide PowerPoint seperti berikut ini. Ada banyak ide-ide kreatif, ya, yang dimunculkan dalam desain kreatif ini, desain karakter ini, ya. Bisa juga, ya, sekali lagi bisa berupa hewan, manusia, maupun tumbuh-tumbuhan atau mungkin benda mati, ya. Terus macam-macam karakter desain atau desain karakter ini bisa dipakai untuk untuk karya digital, bisa berupa game, ya. Ibaratnya kalau di sini contohnya Mario, ya. Acara televisi, nah, ini untuk menghibur adik-adik kita di rumah, ya. Terus ada juga untuk maskot dalam bentuk, ya, biasa digunakan untuk perlombaan atau event-event tertentu. Terus kemudian merchandise, kemudian bisa juga dalam komik, ya. Ini komik itu kan cuma jalan cerita dalam bentuk gambar, tapi bukan animasinya. Tapi di situ juga tetap ada desain karakternya. Ya, itu dulu pengetahuan tentang desain karakter animasi. Mungkin kalian ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke praktek pembuatannya. Bisa Pak? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita langsung ke praktek, karena biasanya pertanyaan itu muncul pada saat praktek. Mungkin kalian kesulitan dengan menggambar apa, tekniknya gimana, terus kemudian colornya gimana, sampai proses scan-nya, ya. Nanti kita belajar bareng intinya. Ini tidak ada tidak ada batasan kreativitas. Jadi kalian boleh mengeksplorasi kreativitas kalian masing-masing, ya. Yang penting nanti karakter itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Entah bentuknya lucu atau mungkin bentuknya normal atau mungkin bentuknya serem, terserah kalian. Itu tergantung imajinasi kalian, ya. Kamu buat tugasnya dari selembar kertas ini, ya. Gambar tampak, desain karakter tampak depan, samping. Kalau samping itu kan tidak peduli dia samping kanan atau kiri. Terus ada tampak belakang. Belakang itu sama, nanti kamu tinggal jiplak yang tampak depan. Tinggal dibalik, ya, dibalik. Kemudian kamu tinggal jiplak gambar yang sudah ada. Terus kemudian tampak serong atau 3/4. Tugas kalian itu, kalian gambar sketsanya dulu. Nanti setelah selesai, ya, jangan dilakukan proses penintaan, tapi nanti kita
melewati dari proses scanner. Jadi gambar yang kalian yang sudah jadi ini di scan, kemudian bisa kita olah di software Photoshop. Gitu ya, bisa dimengerti? Ya, kalau sudah bisa dimengerti, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita dari materi desain karakter animasi. Mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pertemuan hari ini? Pak, Ya, silakan. desain karakter adalah bentuk ilustrasi dengan konsep manusia, bisa dalam bentuk hewan, tumbuhan, ataupun benda mati, dengan fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ya, oke. Betul sekali yang disampaikan Deta Mara. Ibaratnya desain karakter itu memang suatu hal yang penting. Memang bentuknya tidak harus manusia, tapi bisa juga berbagai karakter. Bisa juga tumbuh-tumbuhan, monster, bahkan benda mati, ya, atau hewan. Intinya desain karakter itu bisa dipersonifikasikan atau dimanusiakan, ya. Dan itu sekali lagi fungsinya hanya untuk media atau sarana penghibur untuk masyarakat, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini berkaitan dengan materi desain karakter, ya. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.